Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Karmila dari We Tour and Travel, di mana We Tour and Travel ini ada wisata halal dan juga umroh, tapi kita belum ada untuk haji. Didirikannya wisata halal terlebih dahulu dari We Tour dan Travel ini karena saya terutama sebagai ownernya dan suami saya itu memang hobi jalan-jalan. Tapi kita selalu mencari apa ya yang buat muslim, terutama makan, terus wisata-wisata yang dicari dengan muslim friendly itu maksudnya banyak ya, ada sejarahnya di situ selain makanan juga, jadi manfaat buat kita menambah sejarah karena saya suka sejarah, jadi menambah pengetahuan saya dalam pengetahuan Islam, nggak cuma ada di Arab Saudi, jadi di negara lain khususnya mungkin kalau bisa mencapai di Eropa atau di bagian lain di Eropa Timur yang saya harus tahu, yang mana nanti bisa saya ceritakan ke anak cucu, mungkin akan melebar lagi sampai ke orang-orang lain yang tadinya nggak tertarik untuk wisata keluar, yang terus saya ceritakan nggak cuma jalan-jalan aja loh yang didapat, ternyata ada sejarah Islamnya juga di sana dan kita bisa juga makan yang halal di sana. Terus kita juga berkembang ke umroh. Umroh bersama We Tour, insya Allah amanah, nyaman, dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sudut warga Jakarta. Ketemu lagi sama gue Arif. Dan tentu saja gue nggak sendirian, selalu ditemani sama co-host gue yang sangat setia dan baik hati. Dengan Ricardo Tio. Oke. Beben Benzi. Dan untuk edisi kali ini edisi yang sangat spesial banget karena kita ditemani sama seorang wanita. Halo. Dengan namanya Kak Mita ya. Mita. Ya. Nah, bukan Kak Mita Rusadi loh. Oh. Paramita Purnamasari. Oh, benar. Iya, tapi bukan Kak Mita Rusadi. Tapi nggak ada hubungan. Tadi sudah. Kayaknya bapak saya dulunya kan fans gitu ya. Iya, tiba-tiba kalau misalnya ngertanya, iya saya anaknya. Aduh, atau keponakannya gitu kan, atau adiknya gitu. Iya. Nah, kita sekarang lagi ada di We Tour namanya. Cukup unik namanya nih, We Tour. Apa nih filosofinya nih? Kenapa kok namanya We Tour? Ya, kenapa kok nggak Day Tour, nggak ke U Tour, nggak I Tour gitu? Iya. Jadi kalau secara filosofi, we itu kan kita tahu ya dalam bahasa Inggris artinya kita. Kita. Jadi dari pemiliknya We Tour ini ingin istilahnya travel ini bukan milik perseorangan yang punya aja gitu ya, tapi justru karyawan-karyawannya yang bekerja di sini merasakan juga memiliki ya. Harus memiliki gitu. Mendalam sekali filosofinya ya. Berarti ntar kalau misalnya suatu saat ini udah membesar tuh tiap karyanya bakalan ada esopnya tuh. Iya. Stok dapat saham tuh, share kan kayaknya begitu. Amin. Karena filosofinya udah seperti itu, udah we bersama-sama kan, maju bersama-sama. Kalau jangan sampai lah ya. Jangan sampai Kak. Kita doain maju aja ya kan. Gitu. Oke. Jadi kita ngomongin We Tour berarti kan jalan-jalan ya. Siapa nih yang hobi jalan-jalan nih? Gue sih hobi. Iya. Tapi duitnya nggak ada. Kayaknya semua orang hobi jalan-jalan. Hobi ya. jalan-jalan. Masalahnya kalau ngomong jalan-jalan nih,
waktu ada, duit nggak ada. Iya. Nah, Duit ada, udah tua renta. Yang enak tuh kan Benar-benar. duit ada, waktu Waktu ada ada. ya, Iya, dan iya. tenaga masih ya, ada. masih sehat, Benar. ya kan? Jadi selagi masih muda, selagi masih sehat, dan kalau ada uang, Bisa ya jalan-jalan jalan-jalan. lah sejauh Benar, mungkin. Kayak gue nih, gue tuh hobi banget jalan-jalan. Iya. Kadang gue ke Jember, ke Bekasi, ke Depok. Oh beda ya? Tapi nggak apa-apa. Kan Jalan-jalan di juga. Indonesia kan banyak destinasi juga. Kan di Iya. Wito juga ada kan, Iya. ke Bali. Oh, oke. Lokal juga ada ya? Belitung, Oke, 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 itu oke. domestik juga Belitung loh, menyediakan. tempatnya Pak Ahok kan. Oke, mana tempat destinasi yang impian deh? Mungkin gue mulai dari Tio dulu. Jujur kalau gue sih Hmm. pengen banget ke ini ya, ke Milan ya sebenarnya. Wah. Ke Milan sama Liverpool Bola gitu. nih, Iya, tuh karena kan gue Iya. fans Milan sama Liverpool. Oh. Tapi ada nggak sih kalau di Wito ke Italia atau ke Inggris belum ada ya? Ada. Oh, ada. Sekali ada. Wah, ini Oke. Kalau ke Inggris kita punya paket UK Scotland ya. Wah, ini nih. Ada lengkap. Pas nih. Pas lu ke Pas London nih. kan ke Chelsea. Gua langsung ke Stamford Jadi Bridge. lu kemana, Benz? Gue pasti Ke Stamford Bridge. Stamford Bridge. London Sama. lah. Oh, oke, Iya. London. Kalau gue Liverpool. Dia Kalau Kamita sendiri, Kalau saya sebagai umat Muslim ya, Mhm. pasti Mekah Madinah itu Oh, adalah kita itu nodobat lah. itu adalah impian semua Iya, iya. Semua umat Muslim, ya gitu. ya. Karena hmm, ada yang bilang paling enggak seumur hidup sekali kita Umroh. ke Baitullah gitu Iya. ya. Dan alhamdulillah karena saya Udah bekerja di sini. pertanyaannya udah pernah atau belum, tapi udah berapa kali? Iya, alhamdulillah setiap tahun pasti ke sana. Wah. Alhamdulillah. Tolong dong ajak aja. Oke, jadi mungkin saya mau tanya nih, kira-kira apa sih, kan tour and travel banyak banget Iya, ya. iya. Nah, ini apa nih yang membedakan nih kira-kira nih Witur ini dengan travel umroh yang lain lah Yang gitu. lain. Karena ada katakan. wisata halalnya kan. Oh Betul, iya, oke betul, oke betul. oke. Jadi yang membedakan itu kita bermulanya justru dari halal turnya dulu. Gitu. Jadi ini sekilas profilnya Witur. 2015 kita berdiri dengan nama Halal Traveler, yang mana kita fasilitasi. Itu udah 10 tahun lebih ya? Iya, 11 tahun. 11 11 tahun, ya. iya, iya. 2015 dengan Halal Traveler itu hanya concernnya untuk wisata halal. Gitu, Oh, oke. wisata halal. Kemudian seiring berjalannya waktu kan ada permintaan ya dari klien-klien yang udah pada tour dengan kita, pinginlah umroh gitu ya. Kemudian di 2024 diuruslah, mungkin 2023 akhir ya, diuruslah itu untuk perizinan umroh. Alhamdulillah Juni 2024 kita dapat legalitas izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dengan namanya PT Safara Kembaran Nusantara, brandnya Witur. Oh, berarti sesuai ini ya. Ya, sesuai. Jadi Bannernya namanya ya. PT Sesuai banner. Safara Kembara Nusantara. Kembara. Oh, bukan kembaran ya, kembara ya. Kembara. Kembara artinya apa ya BTW? Safara mungkin dari Safara safar perjalanan. ya. Iya, perjalanan safar, dari ya. kata safar. Kalau kembara apa? Kembara tuh kita kayak melalang buana gitu nggak sih? Oh, Kembara gitu ya. Oh, oke. Nusantara. I see. Nusantara. Iya, iya. Wah, menarik banget. berarti ini Oke. tempat sewa apa punya sendiri nih? Alhamdulillah. Nah ini yang mungkin nggak banyak tahu ya, Ya. karena posisi kita ada di eksklusif townhouse Kubiko Residence. Di area Putra Ciputat Iya, ya. kalau Tangsel. lihat brand di depan, biasanya kan kalau travel tuh ada brandnya ya Iya, di iya. depan bangunannya ya, Betul. gedungnya. Kita belum ada apa namanya Icon sign-nya brand-nya. gitu sign-nya, ya. iya, sign Nggak board. banyak yang tahu, tapi Iya. ini ada di Kubiko Residence. Hmm. Dan kantornya tetap milik sendiri. Jadi Oh. aman. Jadi- Kan sewa lo ya. Iya, jadi insya Allah nggak ada kekhawatiran lah buat Iya. Amin amin. customer-customer ya Iya, yang iya, betul. pingin halal tour atau umroh Iya. gitu. Bisa langsung datang ke kantornya gitu. Nah, Sebenarnya oke, gini deh, mungkin banyak audiens yang masih bingung nih halal tour itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin dikit mengenai halal tour itu apa buat Bagi. Oke. Jadi kalau tour itu kan ada travel konvensional gitu Oke. ya. Konvensional itu biasanya campuran nih, mau dia nonis, dia muslim gitu ya.
dan harganya biasanya relatif lebih murah yang konvensional dibanding yang halal tour. Kenapa kita bikin halal tour? Karena mayoritas kan di Indonesia Muslim gitu. ya. Kemudian ada orang-orang yang kalau tour itu ngerasa kok waktu sholatnya nggak dinotis sama guide gitu ya. Gitu ya. Kemudian pas lagi ke Jepang misal, kok dia makannya sih sapi ya, yang dia pesen gitu. Tapi kok di sebelah sana ternyata ada porknya. Nah disinilah si Witur berperan. Tidak lupa untuk waktu sholat terjaga dan makanan halal. Jadi konsennya ke situ ya. Ibadah tetap jalan, makanan halal pun didapat. Betul, dan selalu ada kunjungan masjid. Di wisata religinya ya. Di itinerary kita. Itu wajib tuh ya. Iya, walaupun itu misalnya negara minoritas gitu ya, kita akan cari salah satu tempat masjidnya. Iya, walaupun mungkin nggak setiap hari kita ada kunjungan masjid ya, tapi dalam satu agenda perjalanan pasti akan disisipkan mengunjungi masjid. Jadi halal tour bukan berarti kita menuju destinasi yang mayoritas muslim ya, bukan juga ya, bisa juga ke Italia kemana gitu ya. Tetap memperhatikan waktu sholat terjaga dan makanan yang halal. Nah kalau untuk pesertanya sendiri, katakanlah ada teman saya misalnya non muslim, terus pengen ikutan halal tour, boleh nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Catat tuh, nggak ada masalah. Jadi aman. Non muslim nggak ada masalah, karena kan ini lebih ke syariat kita sebagai umat Islam ya, menjaga tadi ya makanan, dan non muslim kan nggak ada masalah juga makan makanan yang kita makan. Betul. Nah disitulah mungkin salah satu nilai toleransi yang tetap dijaga ya. Hikmatnya. Betul. Menarik. Terus yang best seller ini, selain umroh, nanti mungkin kita akan bicara mengenai umroh. Selain umroh itu yang paling banyak diminati itu biasanya negara ataupun paket apa nih? Atau paket-paketnya apa nih yang ditawarin? Iya. Jadi untuk saat ini selain umroh, untuk di halal tour, kita punya Turki ya. Kemudian Jepang. Dan ini yang nggak banyak dimiliki travel juga ada Aqsa, Napak Tilas Bumi Para Anbiya. Masjidil Aqsa ya. Iya, jadi kita Jordan, Aqsa, Kairo. Wah, menarik. Kalau Aqsa bukannya masih di ini ya sama tentara-tentara IDF itu masih dijaga ya? Jadi kalau penjagaan tentara itu udah pasti ada gitu ya. Jadi malah kemarin harusnya kita ada grup yang berangkat di bulan April. Qadarullah masjid masih tutup. Akhirnya kita reschedule ke November insya Allah. Dan kemarin kita grup berangkat di momen spesial Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha di Masjidil Aqsa gitu. Dan visanya alhamdulillah semua approve. Memang kalau perjalanan Aqsa ini benar-benar menguji kesabaran yang apalagi tentara Zionis kan. Ketemu orang-orang tentara tadi ya, tentara Zionis yang mungkin mohon maaf meludah di depan kita, menampakkan apa ya istilahnya kayak kita tuh seolah-olah musuh benar. Jadi wah, tuh harus kalau siap kesana harus siap mental. Ya kan, kalau sampai sana, udah terus langit. Aduh, lebih bagus jangan kesana, harus siap mental. Iya. Kalau yang udah, misalnya kalau yang udah merasa kan tujuan kita syiar ya, memakmurkan Baitul Maqdis gitu ya. Jadi ini ajakan, program ajakan untuk memakmurkan, karena yang kita lihat di sosial media membuat kita umat Muslim khawatir ya untuk kesana. Padahal Rasulullah menganjurkan 3 masjid untuk kita kunjungi selain di Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yaitu kiblat pertama kita Masjidil Aqsa. Terus kalau ngomongin target marketnya, ini siapa nih atau yang dituju siapa, atau ada nggak segmen tertentu atau emang target market tertentu atau benar-benar inklusif siapa aja atau gimana? Untuk secara keseluruhan paket atau untuk halal tour mungkin ya khususnya gitu. Jadi untuk halal tour memang targetnya adalah keluarga-keluarga yang
rata-rata yang bertanya itu memang orang-orang yang punya prinsip religius kuat sih Pak. Itu pasti mereka akan huntingnya mungkin ya di Google paket wisata halal Jepang gitu. Itu insya Allah nanti muncul paketnya Witur gitu. Kalau komunitasnya sendiri ada nggak mungkin ada yang khusus nanganin seniman atau mungkin guru atau mungkin apa gitu, ada nggak mungkin mengkhususkan atau memberangkatkan apa ya, marbot gitu atau guru gitu. Ada nggak sih? Nah ini berkaitan juga ya dengan visinya Witur, kita memuliakan guru. Jadi salah satu visi kita yang mungkin ada juga yang punya visi yang sama gitu ya, tetapi kan kita nggak tahu ya, kebetulannya sudut warga datang ke Witur, jadi ini kita bongkar juga nih di bongkar habis kontennya sudut warga. Jadi yang membedakan travel Witur dengan yang lain salah satunya adalah kita punya visi memuliakan guru. Jadi dalam setiap program keberangkatan kita, khususnya umroh ya, itu kita akan sisipkan guru mengaji atau guru sekolah atau pokoknya guru sekolah yang non madrasah ya atau pesantren. Betul. Kita itu biasanya berapa guru tuh, Mbak? Bisa sampai 8 guru dalam satu keberangkatan. Satu kali keberangkatan. Iya. Dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 1 bulan. 1 bulan. Iya. Tapi di general aja ya. 3 sampai 8. Berarti di generalisasi aja ya. Entah itu pengajar di sekolah biasa. Pokoknya dia kurang lebih kuotanya segitu. Termasuk kayak kita kan punya screeningnya gimana guru tuh, juga nih ya di Witur yang ngajar itu taklim ya kita bilangnya ya. Oh sudah 1 tahun nih sama kita dan kita berangkatkan. Itu mereka free atau gimana? Free. Itu screeningnya gimana tuh? Screening apanya? Untuk memberangkatkan guru. Oh ini dia layak nih ikut. Oh dari masa bekerjanya. Dari masa untuk bekerja. Yang di sekolah contoh di ya. sekolah, Dan itu nggak hanya guru aja, bahkan marbot juga. Petugas kebersihan gitu ya kita berangkatkan. Mulia banget ini berarti Witur ya. Alhamdulillah ya. Karena ladang kebaikan juga ya. Ladang pahala gitu kan. Jadi kalau mungkin di luar sana kita lihat travel justru terfokus ngeberangkatin artis-artis yang mungkin red card-nya cukup tinggi gitu ya. Demi membangun narik trust massa gitu ya. Gitu. Tapi kami justru berbeda ya. Justru yang berbeda gini malah doanya malah mustajab ya kayak guru. Amin. Terus marbot, belum lagi nanti siapa supir atau ojol atau apa kan ke depan kan nggak ada yang tahu kan gitu kayak gitu. Doa-doa mereka itu ya yang dilangitkan di tempat suci itu ya. Apalagi kita tahu kan gimana kondisi guru di Indonesia. Betul, belum guru honorer, belum guru yang mereka udah mengabdi sekian tahun tapi belum diangkat 300.000 sebulan dengan gaji yang sangat tidak layak gitu kan. Dan sulit untuk umroh juga ketemu ke Baitullah. Jangan-jangan buat umroh mimpi aja gitu susah. Kan. Iya, buat mimpi aja susah gitu kan. Nah, ini ada katakanlah perusahaan tour and travel yang memang melihat dari situnya itu bagus banget gitu kan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain Mbak Ben dan kalau aku gini Mbak Mita, ini kan Witur ini kan udah dari 2024 ya. 2024. 2 tahun ya berarti. 2 tahun. Jadi apa sih sebenarnya yang pengen dituju sama Witur ini ke depannya gitu. Selain tadi sebagai ladang pahala gitu kan. Sedangkan ada juga ini kan halal tour gitu. Betul. Bagaimana sih mengkombinasi market ke masyarakat gitu loh yang pengen pergi umroh dan halal tour gini tuh gimana mengkombinasinya tuh bagaimana tuh strateginya gimana? Jadi kalau ditanya ke depannya mau gimana gitu ya tadi. Karena kan persaingan banyak nih. Nah, sedangkan harus bikin campaign yang bikin menarik gitu itu loh yang jadi pertanyaan aku sih. Kalau dari segi produknya sendiri ya, kita dalam umroh contoh kita selalu sisipkan ini salah satu program jarang banget travel umroh lain punya gitu. Umroh Jejak Cahaya Rasul. Ini kita mengunjungi salah satu lokasi perang Badar
Mungkin pernah dengar ya, Perang Badar ini salah satu perang terbesar ya, karena ribuan kaum kafir Quraisy melawan Muslim yang hanya jumlahnya 300-an gitu ya Pak ya. Ini kita angkat di program umroh kita karena kalau travel lain mungkin maskapainya bervariasi, pakai Qatar, Emirates dan lain-lain ya, WeTour. Untuk menjaga kenyamanan jamaah kita hanya pakai direct flight Saudia atau Garuda. Dan itu landingnya di Jeddah. Kan ada perjalanan dari Jeddah karena program kita mayoritas Madinah dulu. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah tuh kurang lebih 5-6 jam. Kita di pertengahan perjalanan menuju ke Madinah itu ada kota Badar dan kita di sana napak tilas dulu sejarah Islam. Kita ziarah ke makam syuhada Badar. Seperti itu pertama. Para pahlawan juga. Ada pembeda dari segi paket umroh regulernya gitu ya. Walaupun memang di Mekah tuh ada city tour, di Madinah ada city tour gitu ya. Tapi ada pembedanya nih, napak tilas sejarah Rasul yang lainnya. Kemudian kita juga mengcombine antara umroh dengan wisata halal. Nah, contohnya ada umroh plus Turki. Gitu, yang Cina insya Allah juga. nanti kita berangkat di 21 November. Ini Turki ini beberapa tahun terakhir jadi tujuan yang menarik karena rate kursnya lagi itu dan Indonesia rupiah tuh jadi agak lebih murah ya. Betul. Apalagi gara-gara ini. My dream Mas yang kata Lucia itu. Gara-gara itu ya, series ya. Jadinya orang kayak, oh iya Turki gitu. Lebih happening lagi gitu. Kemudian karena nggak pakai visa ya, dan harga paketnya pun lebih terjangkau. Apalagi orang Indonesia penasaran sama es krim Turki kan yang main Jadi icon gitu ya. Oh iya, satu lagi nih Mbak, pertanyaanku. Apa sih yang membedakan umroh yang benar-benar amanah dengan umroh yang dia kayak penipuan gitu loh. Itu penting nih buat aware masyarakat. Travelnya ya, bukan umrohnya travelnya. Kan banyak yang oknum-oknum nih. Harganya murah-murah. Itu gimana tuh biar masyarakat tuh aware gitu loh, yang pengen berangkat niatnya mau ke tanah suci malah kasihan kadang kan jauh dari terlantar hotel bandara. Apalagi yang baru-baru ini yang kasus itu kan sampai diangkat itu kan. Itu gimana untuk membedakannya? Oke, kalau untuk membedakan, mungkin kalau orang awam agak sulit juga ya mau membedakan mana nih travel yang amanah gitu kan. Sementara katanya dia harus ke travel ini, travel A, katanya Ustadz ini harus ke travel B gitu ya. Apalagi mayoritas masyarakat tuh kayaknya segan loh mau datang ke kantor travel hanya untuk bertanya. Betul. Mereka segan banget untuk karena mungkin merasa belum mengantongi uang yang cukup, mau tanya-tanya malu gitu ya. Tapi pesan dari aku dari pihak travel adalah pertama, jangan tergiur dengan harga di bawah rata-rata. Gitu ya. Harga murah gitu ya. Jadi flag pertama tuh ya. Red flag ya. Kalau kata gadget, jangan tergiur karena dari Kementerian Agama sendiri ada bottom price ya. Di mana harga umroh itu minimal banget itu ada di 26 juta gitu. Catet tuh. Nih ada umroh harga cuma 11 juta. Nah, itu mah udah pasti nih. Kalau dalam investasi itu ibaratnya orang bilang kan if it sounds too good to be true, then it's probably not true kan gitu ya. Tiketnya aja nggak dapet 11 juta gitu. Tapi kadang orang diiming-imingin kok percaya gitu ya. Pertama itu harga murah gitu ya. Kemudian cek juga schedule flight ya kita bilangnya. Jadi kalau di dalam travel umroh itu kita bilangnya ada 5 pasti pasnya umroh. Apa aja tuh? Baru tahu nih. 5 pasti ini. Iya, 5 pasti. Ini ada nggak ya di sini? Ada 5 pastinya nih. SPB milik pemerintah. Ini pasti kita harus tahu nih 5 pasti. Iya. Yang satu, yang pertama apa nih Mbak? Pasti jadwalnya, gitu ya. Terus pasti hotelnya, pasti visanya, kemudian pasti apa ya tadi ya, maskapainya ya. Maskapai. Ada 5, pokoknya saya nggak inget betul, tapi ada 5 itu yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya
pasti jadwalnya. Pasti jadwalnya. Jadi ya, jangan sampai ngecek ke travel jadwalnya tuh belum pasti gitu. Nah kalau di WeTour kita udah ada kodenya nih. Contoh kita mau berangkat nanti Agustus tanggal 9 pakai Saudi itu udah ada kode SV misal 819 udah ada jam terbangnya 0040 landingnya jam misal 0800. Berarti kalau yang nggak amanah itu travel yang nggak ada gitunya kali ya? Kita nggak bilang itu nggak amanah, tetapi kalau kita pengen berangkat pasti harus ngecek. Iya, kepastian. Bukan nggak amanahnya ya, ini kan lebih ke biar aware aja ya gitu. Kalau misalnya travel ada juga yang ngumpulin jemaah dulu, baru dia nyari seat kita bilangnya. Nah kalau di WeTour kita udah block seat airlines-nya dulu, baru kita jualan. Jadi resikonya bener-bener sepenuhnya ada di travel. Recommended banget berarti nih. Tapi kalau di bisnis properti itu mungkin kurang cocok ya. Gimana tuh gini, kalau properti itu biasanya dia nyari pembeli dulu baru dibangun, bukan bangun dulu Pak. Ada sih, tapi ada juga yang di stok gitu Inden ya. lah jatuhnya. Iya, tapi masalahnya kalau Inden banyak tuh kejadian tuh. Wah, orang beli nggak tuh nggak jadi dibangun. atau kasus dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ini udah seatnya udah ada duluan baru ya. Karena kalau kita airlines itu kalau kita paling nggak 6 bulan sebelum gitu ya, 5 bulan sebelum udah intip seat, udah harus block. Pertama harga kan bagus, jadi sehingga menghindari jamaah itu udah daftar, tahu-tahu mohon maaf harga paketnya berubah ya karena seat pesawatnya, bener. Itu menghindari banget ya seperti itu. Kalau kurs gitu kan kita cantumkan ya di paket itu mengacu pada kurs misal 16.700. Ternyata sekarang kursnya 18.000 kita sosialisasikan kepada jemaah. Atau yang sekarang baru-baru ini tuh full surcharge ya, after kan naiknya lumayan besar. Contoh Garuda aja itu 3.500.000. Ada selisihnya untuk yang keberangkatan bulan Juli gitu ya. Itu kita sampaikan dengan pelampiran surat resmi dari Garuda Airlines. Kalau gitu jadi ada peace of mind ya buat calon katakanlah calon yang ingin menggunakan jasa ini ya. Karena kalau nggak diinformasiin yang ada juga gitu kan, ya. Kita sampaikan dulu, kita yang penting ada keterbukaan lah. Responnya seperti itu misalnya, aduh Mbak Mita saya ini untuk bayar tambahan full surcharge, ini kan uangnya mau buat ongkos gitu. Yaudah kita solusinya gimana? Mau dibayar berapa kali? Ada kasih solusi juga betul, ya buat solusi. gitu. Jadi memudahkan jamaah menuju Baitullah, jangan sampai malah udah menyulitkan gitu ya. Jadi gitu. Misalnya kayak Bang Beben atau udah Arif mau umroh gitu, berangkatnya misalnya bulan apa, Oktober. Iya. Bisa nyicil nggak sih dia? Misalnya ini bulan Juli nih, buat itu bisa, ini WeTour aku mau nyicil dulu nih, adanya misalnya 5 juta dulu, entar pelunasan ketika udah mendekati keberangkatan, bisa nggak sih kayak gitu kalau di sini? Ini sekaligus disampaikan juga bahwa semakin mudah sekarang menuju Baitullah, ada program tabungan umroh, ada program cicilan umroh. Jadi kalau cicilan umroh ini, jamaah DP 6 juta udah bisa berangkat umroh, mengangsur setiap bulan setelah pulang. Wah, gitu? Iya. Enak banget. Enak dong. Bener ya. Kita jalan duluan ya kan. Justru itu salah satu menghindari trust issue juga ya. Iya benar. Takutnya udah setor uang 30 juta ternyata nggak jadi. Tapi ketika udah berangkat ternyata jemaah itu malah bohongin travelnya gimana tuh? Jadi kita kerjasama dengan pihak pembiayaan syariah. Ini kita sebut aja namanya BFI Syariah, gitu ya. Kemudian BFI membeli paketnya full ke WeTour, baru dijual ke jamaah. Gitu. Jadi dia nyicilnya ke BFI Syariah. Ini kemudahan ya fasilitas. Tapi kalau ada yang mau, aduh mohon maaf nih nggak semua orang merasa sepaham ya tentang cicilan. Oke, silakan, kita punya fasilitas tabungan. Menabung selama 2 tahun bisa berangkat umroh setelah tabungannya tercukupi. Atau ternyata baru nabung 6 bulan dapet
warisan atau tanahnya kejual, ya udah. Warisan. Tanah kemarin yang ya udah langsung berangkat dan dikurangi 6 bulan yang menabung itu. Oh iya. Kalau yang begini saya kesian nih, saya nggak punya arisan mereka berdua. Ini ada yang gak kalah penting, ada satu lagi. Ini kemudahan jamaah juga menyiasati trust issue-nya jamaah karena travel penipuan ya. Ada namanya rekening escrow. Escrow penampungan account. Escrow account. Jadi jamaah ini merasa aman karena dananya ini disetorkan ke pihak Ketiga, bank syariah, ya. di pihak 3. Bank ini apa ya istilahnya, dia akan mentransfer ke travel setelah jamaah ini mendapatkan fasilitas yang sesuai, tiba di tanah suci dengan selamat, fasilitas sesuai, tidak ada komplain, nanti baru bank akan transfer ke pihak travel. Tuh. Nah, kalau ada escrow account-nya tuh aman tuh. Ibaratnya kalau mungkin di bisnis perdagangan ekspor impor ada LC gitu kan. Betul. Dan itu bisa dilakukan di Witur karena kita kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, BSI. Gitu. Untuk meminimalisir ya. Jadi tentunya bukan dengan kampus ya, ini BSI Bang. Iya. Bukan. Bang. Jadi meminimalisir trust issue jamaah dengan kasus maraknya penipuan, ini PR juga bagi travel. Betul. Sejujurnya masyarakat trust issue, jadi makanya banyak yang pengen umrohnya mandiri. Tapi travel juga menyiasati, kalau kekhawatirannya di A, oke, ini kita buatkan solusinya. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, pas lihat tadi keliling-keliling ada ini golf ya. Oh iya. Terus ada Pijat. BTW pemiliknya Witur ini siapa ya? Mungkin bisa di. Oh iya. Jadi pemiliknya namanya Ibu Hajah Karmila. Karmila. Ibu Hajah Karmila. Beliau juga punya pengalaman kurang baik ya sebetulnya dalam umroh dan haji ya, dalam perjalanan umroh dan haji pribadi. Punya pengalaman pribadi, makanya terbentuklah si Witur ini. Gitu. Sering banget, nggak sering banget sih, mungkin beberapa kali pernah yang travel yang amanah itu ya. Iya, mendapatkan fasilitas yang nggak sesuai dengan yang dibayarkan. Contoh dijanjikannya hotelnya bintang 5, ternyata dapatnya nggak sesuai gitu ya. Makanya ini benar-benar punya niat dari ownernya Witur ini. Jangan sampai kejadian yang pernah menimpa dia, kejadian juga di jemaah. Betul, jadi benar-benar memastikan banget. Bahkan beliau ini luar biasa banget sih menurut saya gitu ya. Hampir di setiap keberangkatan grup beliau selalu ada ya? mendampingi. Hebat. Jadi benar-benar lihat langsung apa yang terjadi di lapangan gitu ya, kondisi jemaah seperti apa. Kalau di Jepang dibilangnya genba. Oh, genba. Apa tuh Pak? Terjun langsung ke Terjun lapangan. langsung. Kalau di Jakarta dibilangnya genzi. Ya beginilah kalau jokes Bapak. Iya. Tapi tadi dari 5 kepastian yang dimiliki oleh Witur itu, sebenarnya ada satu lagi yang kepastian tuh. Ini kayaknya agak curiga. Pasti kita diajak ya. Yang kurang itu harusnya 6 ya. Harusnya 6 tuh adanya. Halatur ya. Boleh dikasih masukan nggak? Boleh nih Pak. Cluenya sering promosiin Witur. Pasti. Siapa tahu nanti sudut warga nih yang pada komen ternyata abis lihat podcast ini kok jadi kepingin ya. Lihat cuplikan di belakang nih. Aduh, kok jadi kepingin ya gitu ya. Oke, yang pertanyaan terakhir mungkin nih Kak Mita, mengenai bisnis travel sendiri, ini bisnis yang sangat menguntungkan kah, penuh resiko atau biasa-biasa aja atau gimana? Iya, jadi bisnis travel ini adalah salah satu bisnis yang penuh resiko. Oh ya? Iya, bisnis berbasis resiko, gitu. Jadi kalau misalnya orang berpikir mungkin menjanjikan gitu ya, menguntungkan. Bisnis travel itu untungnya itu kecil, tetapi kalau kita menjalankannya dengan amanah gitu ya, kita menjalankannya sepenuh hati, niatnya baik, kita nggak bisa hitung-hitungan angka sama Allah gitu. Benar. Matematika Allah tuh beda sama kita nggak bisa hitung-hitungan angka gitu. Betul. Tapi kalau kita dari awal udah punya niat yang nggak baik dalam menjalankan bisnis umroh, yang mana ini mau menjembatani orang
ke rumah Allah loh. Tapi kita udah punya apa istilahnya niat-niat yang nggak baik apa, jangan berharap bisnisnya bisa panjang. Iya. Berarti yang paling benar. yang paling penting tuh niat yang utama Betul, ya. Niat niat. utama Iya, baik betul. baik bagi penyelenggara ataupun bagi calon peserta. Iya. Kurang lebih ya. Iya. Pastikan niatnya tuh lurus. Betul. Lurus, Iya, jujur. niatnya Ah, lurus. itu. Dan salah satu apa ya bentuk kita membangun trust salah Ya. satunya dengan warga sekitar ya di sini. Kita punya komunitas taklim ya, komunitas kajian bersama masyarakat sekitar Ciputat, Seruah khususnya. Setiap hari Rabu 2 Di minggu sini sekali ya di Oh, sini. oke. Itu ada 50 jamaah yang ikut kajian ahwat Oh, gitu. iya. Jadi dari mulut ke mulut. Khusus ahwat ya ini ya. Iya, dari Iya, mulut ke Ya, mulut. khusus ahwat. Nanti Witur akan dikenal Iya. karena yang ngaji aja udah merasakan bagaimana Witur memperlakukan jamaah kajiannya ya. secara Cocok nanti nih internal ya. gitu. Nanti kan habis ini tayang kan disebar-sebarin tuh Ya, ke jamaah-jamaahnya. jamaahnya. Iya, iya. Iya kan biar Subscribe. subscribe gitu kan. Sudut warga ya. Tapi sebelum ditutup sama Bro Arif ini, Mbak, Iya. aku mau nanya satu. Apa aja sih yang ditawarkan sama Halal Tour nih? Negara-negara mana aja sih? Jadi pengen tahu nih ada apa aja gitu. Selain Oke, Turki ya. Selain Ya, Turki, ya. selain Jepang, selain Korea tadi tuh. Iya, kita punya untuk Asia ya, kita Hmm. punya ada ke Vietnam. Oh, Vietnam lagi naik Vietnam. daun juga ini. Oh. Vietnam kesapa ya? Iya, jadi semenjak Luna Maya and the Gang ya, Hmm. Ya. itu mereka belum lama tuh kayaknya ke Vietnam di Travel Secret. Oh iya. Kayaknya iya, orang iya. Langsung banyak pengen yang ya. tanya Iya, gitu, iya. banyak yang tanya Vietnam kita ada, kemudian Korea, Iya. Korea. kita ada Korea, kemudian Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Korea Selatan, Korea Selatan. Ya siapa tahu Korea Pyongyang. Utara. Belum ada nih kalau Korea Utara ya. Jujur, gue mau kalau Korea Utara pengen. Dia sih Penasaran. memang mau Ketemu ketemu Kim Jong-un. Korea Selatan, kemudian yang paling populer adalah tur 3 negara Asia. Iya. Karena ini murah banget, 7 jutaan, kita udah 7 hari 6 malam Wow, murah di ya. Malaysia, Singapura, Thailand. dan Thailand. Wow. Gitu. Kemudian ada juga yang to can go, nggak perlu kuota, setiap hari berangkat Bangkok Pattaya, Oh. 4 hari 3 malam 2,1 juta. Wah, murah ya. Belum termasuk tiket, jadi fleksibel, silakan mau hunting tiket promo sendiri atau apa itu bebas. Oh, Kayak 2,1 itu udah hotel, transport, udah makan gitu. Terus Itu ada Asia. harga-harga Uzbekistan ada ya? Uzbekistan ada, kemudian Dubai, Oh, Dubai, kemudian Jordan, Tigatan mungkin Asia Tengah ya, Iya. Tigatan. Uzbekistan, Kirgistan, Iya. Turkmenistan. Kau gitu. Uzbekistan mau Betul. ketemu siapa emang ya? Kita ziarah Pak Terus ke ziarah. makam Imam Bukhari Nah, ya. betul Nah, itu betul. dia. Itu Oh, sejarah Bung Islam. Karno kan ke sana. Iya. Benar, Dia benar, menemukan. Nah, Mungkin ada promosi tertentu gitu kan, barangkali buat komunitas apa atau ada nggak kadang promosi gitu untuk Kita sering buka event ya, ada open booth di Masjid Raya Bintaro, kemudian di sekolah-sekolah terdekat di sini salah satunya Al Falah Islamic School. Oh, oke. Milenial pernah ke milenial? Milenia belum, Oh, belum belum. pernah. Kalau ada referensi boleh Pak. Oh. Milenia belum. Kemudian kita juga aktif dengan DKM masjid. Oh, Oh, udah, iya, Gitu. iya. Selain yang tadi yang saya sebutkan. Boleh dengan Pak Yusuf Kaladi. Wah, nggak main. Saya mah sakit jelata, Pak. Dan di event-event lain kita biasanya kasih merchandise dan potongan harga khusus. Ah, Iya, oke. Gitu. Kalau yang wisata lokal tuh apa aja selain Bali tadi, Lombok, Belitung, ada Iya. lagi nggak? Nusantaranya mana? Bromo, Malang. Oh, Bromo. Kita buka Bromo, Malang. Kemudian tadi Belitung, Lampung Bali. buka nggak? Lampung kan juga lagi naik daun juga. Lampung belum buka sih ya. Tapi saya sendiri pengen sih ke Taman Nasional tuh Waikambas. Waikambas, iya. Terus ke Pahawang tuh. Pahawang enak. Island ya. Oh ya, Pulau Terus saya pernah kesana soalnya. Pernah juga backpackeran ya. Iya. Terakhir nih, dari tadi Terakhir ya. Oh, banyak banget. Banyak Habis kan. terakhir bener-bener terakhir. Terakhir Ada lagi. lagi Gua keinget. maunya Gua terakhir. soalnya Bukan terakhir. Terakhir ya. Ya traktir. Oh ya, biasanya kan Bagus nih.
ada buka tabungan wisata di Oh, Winter iya. nih ya. Iya. Wah, Kita mantap tuh. kerjasama dengan CIMB Niaga Syariah. Siapa tahu masuk nih Niaga Oh, Syariah sama iya. BSI ya. Nah, Masuk. biasanya kan travel agent tuh selalu ada mereka tuh wah punya brand ambassador dari artis mana. Iya, benar-benar. Kalau ini brand ambassadornya siapa ya? Beben Benzi. Jadi kalau spesifik kita nge-hire public figure buat jadi brand ambassador belum. Tapi alhamdulillah dari Witur sendiri ownernya bersahabat dengan beberapa tokoh agama yang sering bermunculan di televisi gitu ya. Oke. Bisa berangkat bareng dia juga tuh. Beliau kadang. kalau bikin program sama kita biasanya dalam 1 tahun adalah agenda kita buatkan program bisa berangkat dengan beliau seperti itu. Di antaranya ada Habib Abdullah Al-Habsyi, kemudian ada Habib Fahri Jamalul Lail, kemudian ada Ustadz Randy Tanjung, Dai TV One dan iNews TV. Iya. Gitu. Ada Ustadz Beben Benzi. Baik warganet Jakarta, itulah tadi perbincangan kita dengan Kamita dari Witur, seru banget dan pastinya bagi Anda mungkin ada yang pengen nyoba halal tour ataupun ingin ikut tur, paket tur ataupun paket umroh, bisa tentu saja khusus untuk warga net Jakarta untuk mendapatkan mungkin harga spesialnya ataupun promo spesialnya bisa sebutkan password ya. Jadi passwordnya apa? Passwordnya cuma disepakati. Sudut warga. Oh, sudut warga. Jangan lupa sebut aja dari sudut warga podcast. Mudah-mudahan akan mendapatkan harga spesial. Amin. Gitu. Ditunggu chatnya. Dan kita sampai ketemu kembali. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mita. Iya.